Kapolda soroti tingkat kriminalitas di Kota Bitung. Personil TNI bantu pengecoran jalan yang berlubang. Produsen tahu tempe keluhkan kenaikan harga kedelai. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pada hari ini? Harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dalam Kompas Manado Pagi edisi Selasa 29 April 2025. Selain ketiga informasi utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang telah dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya, Deborah Lintang, dan inilah Kompas Manado Pagi, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, berikut ini kita ikuti informasi pertama. Rangkaian kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Utara Irjen Roy ke Harilangi pada Jumat 25 April 2025 dilanjutkan dengan mengunjungi Polres Kota Bitung. Dan pada kunjungan yang dilakukan, Kapolda minta kepada Polres jajaran untuk lebih mengoptimalkan patroli mengingat tingginya angka kriminalitas di kota tersebut. Angka kriminalitas di Kota Bitung akhir-akhir ini menjadi sorotan warga lantaran banyaknya kasus tindak pidana yang meresahkan. Sejumlah kasus seperti panawayar serta pembunuhan kerap terjadi di Kota Bitung dan menjadi perhatian serius Kapolda Irjen Pol Roy Kelangi ketika berkunjung ke Kota Bitung. Kapolda meminta kepada Kapolres untuk menggerakkan personil hingga ke tingkat polsek melakukan patroli khususnya di malam hari. Menurut Kapolda, Kota Bitung merupakan kota industri dan perdagangan yang berkembang pesat. Untuk itu, pihak kepolisian wajib menjamin rasa aman dan nyaman kepada warga dan investor yang masuk. Maka kemarin juga kami sudah melakukan analisa evaluasi bahwa Kapolda juga, Pak Kapolres. Memang di sini ada ya kalau dilihat dari secara statistik, itu kan ada sedikit peningkatan itu yang masalah hal kasus penganiayaan. Iya. Tapi sudah kita kelola dengan baik dan saya bilang harus dimitigasi terus supaya jadi dia tidak juga akan bertambah atau mungkin menjadi hal yang konsentrasi juga bertambah ke yang lain seperti misalnya konflik sosial, itu yang harus kita jaga. Itu konsentrasi salah satu yang saya sampaikan di dalam arahan saya pada kunjungan kerja hari ini. Aktivitas masyarakat juga. Kota Bitung ini juga merupakan suatu kota industri, kota juga perekonomian. Nah, berarti kan ini untuk kesejahteraan rakyat. Kapolda juga meminta peran aktif semua pihak termasuk masyarakat untuk menjadikan Kota Bitung aman dan nyaman. Jimmy Dapar, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Informasi lain saudara, seorang wanita yang merupakan penumpang kapal Barcelona 1 dari Ternate menuju Kota Manado, Sulawesi Utara melahirkan bayi laki-laki di atas kapal yang hendak berlabuh di pelabuhan Kota Manado. Seorang penumpang wanita asal Sulawesi Utara melahirkan bayi laki-laki dengan selamat saat berada di kapal Barcelona 1 dari Ternate menuju pelabuhan Manado Jumat pagi. Kabar terkait persalinan seorang ibu di atas kapal ini diterima pihak Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Manado, wilayah kerja Pelabuhan Manado, Jumat pagi dari petugas kapal Barcelona 1. Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti petugas di Balai Kekarantinaan kelas 2 Manado dengan menyiapkan petugas medis serta mobil ambulans untuk evakuasi ke puskesmas terdekat. Saat kapal berlabuh, penumpang tersebut telah melahirkan bayi dengan selamat atas bantuan seorang penumpang yang bernama Nuraida Muslim yang berprofesi sebagai seorang bidan. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Manado Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Manado Freli Sandra Manopo mengatakan berdasarkan observasi petugas, ibu serta bayi dalam kondisi sehat usai menjalani proses persalinan di atas kapal. Prosedur selanjutnya ibu dan bayi langsung dibawa ke Puskesmas Wenang untuk ditangani lebih lanjut. Kami menerima telepon dari Mualim 1 bahwa ada pasien yang akan melahirkan. Nah, itu sekitar jam 7.16. Nah, pada saat sandar, kapal sandar itu jam 7.58 waktu Manado.
Nah, di saat kami naik, ternyata pasiennya sudah melahirkan dan ditolong oleh seorang perawat, tapi perawat tersebut membawa pasien yang lain, bukan membawa ibu tersebut. Nah, prosesnya sudah selesai, anaknya sudah lahir dengan sehat, ibunya juga dalam keadaan sehat, baik saat kami dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Manado Wilayah Kerja Pelabuhan sampai di tempat itu. Jadi prosedur yang akan kami lakukan sesudah semua sudah selesai, bayi lahir sehat, anaknya laki-laki dengan ibu tersebut bernama Selvi Harun, 36 tahun. Setelah penanganan di puskesmas terdekat, ibu dan bayi tersebut sudah diserahkan kepada keluarga yang berada di kota Manado. Yang demikian Singal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, Saudara, Kapolda Irjen Pol Roy Kelangi bersama Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Bahagia Daci melepas ratusan benih bibit ikan air tawar di kolam ikan milik Polres Bidot. Dan pelepasan ratusan bibit ikan ini sebagai wujud untuk mendukung ketahanan pangan. Program ketahanan pangan yang masuk dalam asta cita Presiden Prabowo Subianto menjadi atensi Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi untuk diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara termasuk di Kabupaten Minahasa Utara. Untuk memastikan program ini berjalan, Irjen Roy Kelangi berkunjung ke Polres Binut. Di sela-sela kunjungannya, Kapolda bersama Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Daci melepas ratusan bibit ikan air tawar jenis ikan nila. Pelepasan benih ikan ini merupakan simbol komitmen kepolisian dalam mendukung upaya ketahanan pangan di wilayah yang sejalan dengan program nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo. Ikan itu kan salah satunya juga bagian daripada ketahanan pangan, di mana Polri juga sebagai pelayan masyarakat dalam menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif. Kita juga harus menyukseskan tentang program pemerintah. Kayak tadi saya melepas bersama Pak Waka dan Ibu Bayangkari benih ikan mujair. Diharapkan dengan adanya pelepasan ratusan bibit ikan ini bisa memberikan dampak positif dengan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Satuan Pendidikan 4 Kodik Latal Manado melakukan kolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Minahasa Utara. Dan kerjasama tersebut berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Sejumlah siswa tamtama dari Satuan Pendidikan 4 Kodik Latal atau Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Manado akan mengikuti pembelajaran di kampus Universitas Kelabat Kabupaten Minahasa Utara. Selama 3 hari puluhan siswa tamtama tersebut akan menjalani kehidupan berasrama di area kampus dan akan mengikuti pembelajaran bersama mahasiswa Universitas Kelabat. Dan Satdik 4 Kodik Latal Kolonel Marinir Hendi Dwi Bayu Ardianto bilang, kolaborasi antara institusi pendidikan militer, khususnya Satdik 4 Kodik Latal dengan salah satu perguruan tinggi di Minahasa Utara, merupakan inovasi untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia, secara khusus para siswa Satdik 4 Kodik Latal. Jadi kami selaku instansi dari Satdik 4 Kodik Latal, kita ini ingin memberikan pengetahuan tambahan bagi siswa tentang perkembangan ilmu dan teknologi di luar dari pengetahuan kemiliteran itu sendiri. Sehingga disinilah terjadi kolaborasi kami dengan Universitas Kelabat dengan harapan sumber daya kami ke depan itu juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan di luar dari kemiliteran. Dalam hal ini baik dari tentang filing, kemudian komputerisasi, dan yang terpenting adalah artificial intelligence. Di kampus Universitas Kelabat, para siswa ini akan menimba ilmu dari para akademisi terkait sejumlah isu penting, diantaranya manajemen sistem, komputer hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pembelajaran selama 3 hari ini seperti yang tadi telah dikatakan mencakup beberapa aspek. Yang pertama berbicara tentang manajemen sistem, filing, dan juga komputer, Microsoft, dan juga artificial intelligence. Kira-kira output apa Pak yang hendak dicapai dengan kolaborasi kali ini? Tentunya diharapkan peningkatan kemampuan dari kompetensi daripada siswa didik selama 3 hari berada di Universitas Kelabat, agar mereka mempunyai kompetensi
bisa lebih efektif, bisa lebih efisien nanti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kegiatan pembelajaran ini diharapkan bisa berkontribusi dalam peningkatan kompetensi peserta didik, terutama dalam menjawab tantangan dunia pekerjaan seiring dengan era kemajuan teknologi saat ini. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi personel TNI bantu pengecoran jalan berlubang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam Kompas Manado Pagi, dan informasi tentunya kami lanjutkan untuk Anda. Ratusan taruna Akademi Angkatan Udara tampil memukau di jalur Jalan Pierre Tendean, Kota Manado pada Sabtu pagi dalam kirap dan display drum band Gita Dirgantara. Dan para taruna ini hadir di Manado dalam rangka latihan Cakrawahana Paksa tahun 2025. Inilah suasana di jalur Jalan Pierre Tendean atau dikenal sebagai kawasan Boulevard Kota Manado pada Sabtu pagi. Alunan suara drum berpadu alat musik lainnya dimainkan bersama para taruna Akademi Angkatan Udara dalam kirap dan display drum band Gita Dirgantara. Memulai titik start dari kawasan Lion Hotel, kirap drum band ini bergerak mengarah ke Jembatan Kuning di jalur Jalan Pierre Tendean. Kirap drum band ini sontak menarik perhatian warga yang berada di sekitar kawasan. Kita melaksanakan program kurikulum Akademi Angkatan Udara, yaitu Cakrawahana Paksa. Cakrawahana Paksa sendiri adalah merupakan program navigasi udara. Jadi untuk memberikan pembekalan ataupun pengetahuan kepada seluruh taruna Akademi Angkatan Udara bagaimana cara bernavigasi, tentunya sebagai bekal mereka nanti dalam pelaksanaan menjadi seorang penerbang. Ini adalah program rutin untuk kurikulum yang diberikan atau dilaksanakan oleh Akademi Angkatan Udara. Memang jauh sehari saya sudah ditelepon oleh Gubernur Akademi Angkatan Udara untuk menjadi tamu kedatangan kontingen Akademi Angkatan Udara dalam rangka Cakrawahana Paksa, salah satu kurikulum yang akan dilaksanakan untuk kelengkapan yang harus dilaksanakan oleh para taruna. Atraksi drum band di Jalan Kota Manado ini menjadi tontonan menarik warga yang tampak antusias menunggu hingga di garis finish. Warga mengaku senang sekaligus mendapat informasi baru tentang Akademi Angkatan Udara. Menarik sih, itu kan orang-orang atraksi naik di alat drumnya, seru sih. Apa yang menjadi harapan Anda ke depan dengan pelaksanaan kirap ini? Ya bisa lebih bagus lagi dari yang sekarang, terus semuanya bisa ikut melihat. Cuma bawa spot kasihan. Apa yang kira-kira bisa Anda dapat dengan menyaksikan kirap ini? Untuk diketahui, Lanut Samratulangi menjadi salah satu rute dalam latihan Cakrawahana Paksa tahun 2025. Selain wilayah lainnya yakni Balikpapan, Bali, Malang, dan Yogyakarta. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, TNI Angkatan Udara Lanut Samratulangi Manado memberikan kesempatan bagi anak-anak TK dan sekolah dasar untuk melihat secara langsung alutsista milik TNI Angkatan Udara. Open Base ini dilakukan untuk memperkenalkan alutsista sejak usia dini. Ratusan anak-anak TK dan sekolah dasar di Kota Manado memadati apron Lanut Samratulangi Manado untuk melihat lebih dekat sejumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara. Open Base yang dilakukan saat ini bertujuan untuk memperkenalkan TNI AU lebih dekat kepada masyarakat, termasuk alutsista yang dioperasionalkan oleh TNI AU dalam menjaga kedaulatan negara. Adapun pesawat yang ditampilkan yaitu 1 pesawat angkutan jenis Hercules dan 3 pesawat tempur Super Tucano. Para siswa-siswi ini pun terlihat antusias menyaksikan pesawat yang dipamerkan. Nah, momen seperti ini sangat baik dipergunakan oleh Lanut Samratulangi untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda yang kita undang saat ini adalah anak TK, SD di sekitar Lanut Samratulangi untuk mengenal dan melihat lebih dekat alutsista kebanggaan TNI Angkatan Udara yang bisa hadir di Kota Manado ini. Dan kita tahu bahwa minat dari anak-anak zaman sekarang itu sangat luar biasa. Ketika tadi kita buka kesempatan untuk hadir, mereka sudah mulai melambaikan tangan ketika pesawat itu datang. Dan ketika diberikan kesempatan untuk mengenal atau melihat lebih dekat lagi,
mereka langsung berlari dan menanyakan berbagai hal terkait dengan alutsista yang ada di Lanut Samratulangi ini. Sangat-sangat mensupport karena ini adalah juga pendidikan untuk anak-anak TK mengenal tentang transformasi pendidikan yang lebih tajam, lebih baik tentang alat-alat transformasi. Dan terima kasih untuk Lanut TNI Angkatan Udara yang telah membuka wawasan ini untuk anak-anak mengenal tentang pesawat tempur di udara, bahkan juga yang semua yang diundang di sekitaran Bandara Samratulangi ini sangat menyupport. Terima kasih, kiranya Lanut semakin jaya. Dalam kesempatan tersebut, para anggota TNI AU menjelaskan secara luas tentang cara kerja dari pesawat yang ditampilkan. Begitu juga dengan kegiatan rutin para penerbang-penerbang TNI AU dan meminta kepada para siswa sekolah agar selalu menjaga kesehatan dan berperilaku baik agar bisa menjadi prajurit-prajurit yang handal jika besar nanti. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, personil TNI dari Kodim 1309 Kota Manado membantu perbaikan jalan berlubang di Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng. Dan jalan ini merupakan salah satu jalan penghubung antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Puluhan personel TNI dari Kodim 1309 Manado melakukan perbaikan jalan berlubang di Desa Winangun Atas, Kecamatan Pineleng. Jalan ini merupakan salah satu jalur penghubung antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Adapun kerusakan jalan ini terjadi akibat hujan deras yang menyebabkan aspal jalan tergerus dan beberapa titik badan jalan berlubang. Komandan Kodim 1309 Manado Kolonel Yosip Brosti Dadi bilang, langkah perbaikan jalan rusak ini merupakan kolaborasi TNI bersama pemerintah setempat dalam membantu kelancaran transportasi. Saat ini saya berada di jalan perbatasan antara Winangun Atas, Kabupaten Minahasa dengan Winangun 1, Kota Manado. Ini jalan penghubung. Ini pasca hujan besar kira-kira sebulan lalu, jalannya rusak sekali. Karena rute ini sering kami lalui, sehingga kami mengajak kepada pemerintah daerah, ada Bapak Camat Pineleng, kemudian Ketua juga, untuk sama-sama TNI, Kodim, dan hal ini berserta masyarakat untuk sama-sama kita kerja bakti gotong royong, mapalus, sama-sama untuk membenahi jalan ini. Dalam perbaikan jalan yang dilakukan kali ini, personel TNI turut berkolaborasi dengan warga setempat serta pemerintah Kecamatan Pineleng. Selaku pemerintah dari Kecamatan Pineleng memberikan apresiasi kepada Kodim 1309 Manado, dalam hal ini Pak Dandim yang sudah boleh mendaratkan program karya bakti TNI di Kecamatan Pineleng. Kami yakin, kami percaya bahwa ini penting karena jalan ini digunakan oleh masyarakat, lebih khusus yang ada di Pineleng, tapi pada umumnya ini masyarakat yang ada di Manado, Minahasa, dan yang lain-lain karena ini jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Minahasa dan Kota Manado. Dan yang pasti bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, sangat bermanfaat bagi kami yang boleh menggunakan jalan ini. Pengecoran jalan ini dikerjakan secara bergotong royong oleh personel TNI dari Kodim 1309 Manado bersama warga masyarakat dengan diawali pembersihan area jalan berlubang dan dilanjutkan dengan penimbunan menggunakan pasir dan kerikil untuk memperkuat ketahanan jalan yang telah diperbaiki. Yanami Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi menarik lainnya seputar Sulawesi Utara akan kami hadirkan seusai jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali tentunya untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Kompas Manado Pagi, masih bersama saya Deborah Lintang, dan informasi kami lanjutkan untuk Anda. Saudara, sebanyak kurang lebih 27.000 tabung gas LPG 3 kg telah disalurkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke 12 kabupaten kota per 27 April 2025 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan gas LPG.
Kebutuhan masyarakat akan gas LPG 3 kg di tahun 2025 terus dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di tahun 2024, pemerintah menyediakan kuota sebesar 82.647, di mana menurut keterangan Biro Ekonomi Pemprov Sulut telah semuanya tersalurkan. Sedangkan untuk tahun 2025, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 81.761 gas LPG 3 kg, di mana hingga tanggal 27 April 2025 telah tersalurkan sebanyak 26.990 tabung gas LPG 3 kg ke masyarakat yang ada di 12 kabupaten kota yang membutuhkan. Son Sangadi, analis kebijakan ahli media Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, mengatakan bahwa mekanisme penyaluran dilakukan ke agen resmi dan diteruskan ke pangkalan resmi penyalur LPG 3 kg. Pak, yang untuk tahun 2024 jumlah kuota yaitu ada 82,647, itu yang ada di 12 kabupaten kota itu semua tersalurkan. Dan cara penyalurannya itu jadi berdasarkan pangkalan-pangkalan, berdasarkan agen, kemudian diteruskan ke pangkalan-pangkalan resmi. Dan di situ juga memang ada papan resmi juga disampaikan. Dan khusus untuk di tahun 2025 itu juga sama mekanismenya, dan kuota tahun 2025 yaitu 81.761 metrik ton, yaitu, dan sampai tanggal 27 April 2025 yaitu tersalurkan di 12 kabupaten kota sebanyak 26.990 metrik ton. Sangadi juga bilang bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Pertamina soal mekanisme penyaluran dan terus melakukan pengawasan soal kuota LPG dan harga eceran tertinggi di tingkat pangkalan resmi. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Produsen tahu dan tempe di Kota Mobagu, Sulawesi Utara mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor yang terus melonjak dalam bulan terakhir. Kondisi ini selain membuat biaya produksi meningkat, harga jual ke masyarakat pun menurun hingga 10%. Inilah keseharian para pengusaha tahu dan tempe di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mereka terus berusaha memenuhi kebutuhan pasar di tengah tekanan kenaikan harga bahan baku utama, yaitu kedelai impor. Harga kedelai impor biasanya dibeli di toko per karungnya seberat 50 kg seharga Rp500.000. Kini naik menjadi Rp530.000 per karungnya. Kondisi ini tentunya membuat para perajin kesulitan menyesuaikan harga jual tanpa kehilangan pembeli. Kenaikan harga kedelai impor juga berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat hingga 10%. Agar usaha tahu tempe tetap berjalan, pengrajin terpaksa merubah ukuran tahu menjadi kecil dan tempe menjadi tipis. Walaupun sering menjadi pertanyaan dari masyarakat karena yang dijual tidak seperti biasanya. Ada dampaknya Mas kenaikan harga kedelai ini? Dampaknya di ukuran tahu dan tempe. Berarti dampaknya besar Mas ya? Ya besarnya begitu no. Mau bikin tambah ukuran kecil, tambah kecil. Kalau untuk tempe sendiri gimana? Ya kasih agak tipis. Kedelai sendiri itu dari mana? Impor atau lokal? Impor. Kenapa sih Mas tidak memilih lokal ketimbang impor yang saat ini harganya lagi naik? Kalau lokal kadang ada kadang enggak, kan kurang bagus lagi DP kedelai. DP hasil kurang bagus. Kalau untuk impor sendiri? Bagus DP hasil, DP tahu bisa putih, tahan lama. Produsen tahu tempe berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor karena bisa berdampak besar bagi mereka. Apalagi rata-rata dari mereka lebih memilih kedelai impor sebab berkualitas baik dibanding kedelai lokal yang kurang berkualitas. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi menarik lain, Saudara, Hotel Arya Duta Manado menggelar kejuaraan body contest. Kejuaraan ini dilakukan sebagai bentuk pencarian bibit-bibit di bidang olahraga binaraga. Kejuaraan body contest di Kota Manado menarik minat para peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Terbukti para peserta begitu semangat memperlihatkan otot tubuh pada ajang yang digelar di Hotel Arya Duta Manado.
Kejuaraan body contest ini mempertandingkan berbagai kelas yaitu beginner, mad fitness, men fisik, serta kategori woman glamour. Selain Sulawesi Utara ada juga beberapa peserta yang datang dari luar Sulawesi Utara seperti Palu, Gorontalo, dan Maluku. Selain untuk menguji dan memamerkan otot tubuh, kejuaraan ini juga sebagai salah satu cara untuk menggerakkan kembali minat body contest di Sulawesi Utara, serta untuk mencari bibit-bibit baru di bidang olahraga binaraga. Kemungkinan nanti talent-talent dari sini itu juga akan bertanding di level-level berikutnya kan ya. Kebetulan di Manado sendiri untuk pertandingan seperti ini sudah vakum cukup lama, jadi kita ambil momen itu juga kita angkat di program Cakap Jiwa kita. Jadi acara kita hari ini diikuti oleh beberapa tamu dari yang jauh-jauh, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Ternate, dan ada juga yang dari sekitar Manado. Cukup manisnya sih. Dari para atlet juga, dari teman-teman pecinta kita sangat luar biasa sekali, sehingga cukup banyak atlet-atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Dan luar biasa banget pada saat tadi saya lihat pesertanya itu ternyata kesiapannya luar biasa loh, dengan waktu yang tidak terlalu lama persiapan untuk acara ini, tapi persiapan untuk para atletnya itu badannya ternyata oke-oke juga. Dan mungkin ada beberapa tadi saya lihat juga akan ada beberapa atlet yang bisa lanjut lagi ke kejuaraan berikutnya, mungkin ke tingkat nasional atau tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan saya berharap program seperti ini atau kejuaraan seperti ini bisa diteruskan, bisa dilanjutkan lagi, mungkin bukan hanya Arya Duta Hotel, mungkin dari organisasi-organisasi yang lainnya, agar bisa menciptakan bibit-bibit baru, teman-teman atlet lagi yang akan bisa masuk ke kejuaraan internasional. Diharapkan kejuaraan ini dapat melahirkan atlet-atlet binaraga dari berbagai macam kelas sehingga bisa memberi warna tersendiri bagi dunia binaraga di Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Ya, dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyaksikan video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Deborah Lintang pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.